Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kelompok belajar mahasiswa hukum Universitas Merdeka Pasuruan akan melakukan sebuah studi observasi antropologi budaya di Desa Sumberjo, Kabupaten Pasuruan, dengan mengamati bagaimana suatu kebudayaan itu berkembang sehingga mempengaruhi kehidupan manusia. Baik pengamatan dari aspek kondisi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, sosial politik, dan masalah pembangunan di desa. Ada dua metode yang akan kita gunakan, yaitu metode observasi pengawasan lapangan atau pengawasan lokasi dan metode observasi melalui wawancara dengan penduduk dan tokoh adat setempat. Pagi ini kita sudah siap dan sudah melakukan persiapan untuk segera melakukan pelaksanaannya agar segera Tapi saat dieksekusi. kita masuk lokasi, kita tetap melaksanakan protokol karena ini kan masih PSBB. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertama yang akan kita laksanakan yaitu metode observasi lapangan. Nah, kita akan berkeliling desa untuk melihat secara langsung kondisi geografis desa Sumberjo yang merupakan dataran rendah subur, di mana mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sehingga sejauh mata memandang akan kita lihat dan jumpai landscape persawahan yang hijau yang memanjakan mata. Selain bermata pencarian sebagai petani, penduduk desa Sumberjo sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri, buruh pabrik, wira swasta, dan pengrajin-pengrajin kerajinan tradisional di desa. Sedangkan di sektor pendidikan, di desa Sumberjo bisa dibilang sudah bagus. Hal ini bisa dilihat dari adanya dua jenjang pendidikan sekolah, yaitu sekolah setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atau SMP. Dan saat kondisi PSBB, di mana lembaga pendidikan diliburkan sementara, namun pemerintah desa setempat berperan aktif dengan mengadakan penyuluhan pendidikan, yaitu dengan mengundang para mahasiswa sebagai pembicara atau pengajar. Kemudian tujuan kita berikutnya adalah Balai Desa Sumberjo. Diharapkan di sana nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait data-data yang kita perlukan untuk penyusunan studi antropologi. Sesampainya di Balai Desa, kita disambut hangat dan ramah oleh Bapak Abdul Muiz selaku Sekretaris Desa Sumberjo. Dan dari beliaulah kita bisa memperoleh informasi-informasi baru seputar desa yang belum kita dapatkan saat kita melakukan observasi di lapangan. Meskipun secara garis besar informasi yang kita dapatkan baik dari studi lapangan dan studi wawancara, garis besarnya adalah sama terkait geografi, demografi, sumber daya, dan sosial budaya. Namun setidaknya ada tambahan data yang lebih detail yang kita dapat untuk menyusun laporan studi kali ini. Selain daerahnya yang subur dan masyarakatnya ramah, ada satu lagi yang spesial di tempat ini, yaitu Desa Sumberjo terdapat sumber mata air yang paling bersih di Kabupaten Pasuruan yang dikenal dengan julukan Banyu Biru. Banyu Biru selain sebagai sumber air, juga sekaligus dijadikan tempat wisata pemandian air bersih.
yang sangat terkenal baik dalam atau di luar daerah Pasuruan. Meskipun dikelola oleh pemerintah kabupaten, tetapi adanya pemandian Banyu Biru bisa dikatakan cukup membantu penggerakkan ekonomi masyarakat desa, yaitu dengan dibukanya stan-stan jualan di sekitar pemandian dan tempat parkir yang dikelola oleh masyarakat desa. Di dalam lokasi pemandian Banyu Biru, kita bertemu dengan Bapak Subandi. Beliau adalah juru kunci makam keramat yang berada di komplek pemandian tersebut. Pak Subandi menceritakan sejarah awal sumber air Banyu Biru, yaitu bahwa dahulu kala tempat ini adalah sumber air di tengah hutan yang merupakan tempat persinggahan para pasukan Majapahit yang hijrah menuju lereng Gunung Semeru karena terdesak oleh invasi kerajaan-kerajaan Muslim di zaman itu. Tersebutlah nama Mbah Kebut dan Mbah Tombro, dua orang pasukan Majapahit yang ditugaskan tetap tinggal untuk merawat sumber mata air dengan dibekali alat pandai besi dan 2 ekor ikan, yaitu ikan yang sekarang banyak kita jumpai di sekitar sumber pemandian air Banyu Biru. Dan 2 orang inilah sebagai cikal bakal leluhur desa Sumberjo sampai hari ini. Banyak golongan masyarakat baik dari sekitar pemandian bahkan dari luar Pasuruan yang mengkeramatkan makam Mbah Kebut, bahkan mengkeramatkan sumber air Banyu Biru, sehingga sering dijumpai para peziarah yang datang untuk sekedar berdoa ataupun mengambil air dari sumber Banyu Biru sebagai syarat untuk penyembuhan suatu penyakit. Pak Subandi juga menjelaskan bahwa di komplek pemandian ini bisa dijumpai beberapa prasasti dan arca peninggalan Majapahit sebagai bukti bahwa mereka, para pasukan Majapahit, benar dan memang pernah singgah di tempat ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Sumberjo merupakan desa yang sudah tergolong berkembang, baik aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Juga infrastruktur desa sudah terlihat bagus dibanding dengan daerah-daerah atau desa lain. Bahkan di desa ini ada potensi untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi, khususnya dari segi aspek budaya dan potensi sumber daya alam yang melimpah, yang bisa dioptimalkan misal sebagai industri kreatif pedesaan untuk mendongkrak ekonomi desa dan kemakmuran bagi warganya. Dengan melihat keselarasan antara kearifan lokal budaya dan pemberdayaan lingkungan yang begitu bersinergi di Desa Sumberjo, kita mengajak agar manusia tidak pernah bosan untuk tetap semangat melestarikan semua budaya yang ada di alam semesta. Karena semua itu adalah anugerah tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kekayaan alam dan kekayaan intelektual yang perlu terus-menerus kita baca, terus-menerus kita pelajari, dan terus-menerus kita lestarikan. Agar anugerah tersebut tetap abadi, tetap lestari, dan bisa dinikmati dan dipelajari oleh generasi-generasi penerus kita. Karena manusia dan alam sejak dulu sebenarnya sudah dipersatukan oleh sejarah. Meskipun sejarah itu sudah lama terlupakan, tapi sejarah sendiri menyiratkan bahwa masa depan itu sebenarnya adalah manusia dan alam itu sendiri. Semoga tiap detik dalam sejarah dan masa lalu akan selalu diingat, karena dalam ingatan itu kita semua akan tetap hidup dan selalu hidup abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.